Assalamualaikum Pak Joko, Pak Widi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini nanti kita ada kegiatan coaching di mana Pak Joko nanti sebagai coach dan Pak Widi sebagai coachee. Nah, tapi sebelum pelaksanaan kegiatan coaching ini berlangsung, izinkan saya untuk bertanya dulu kepada coach, yaitu kepada Pak Joko. Izin Pak Widi ya untuk bertanya kepada Pak Joko. Monggo Pak. Oke. Assalamualaikum Pak Joko. Waalaikumsalam Pak Mul. Ya, baik. Nanti Pak Joko akan mengadakan kegiatan coaching bersama Pak Widi ya. Nah, yang perlu saya tanyakan di sini, sudah berapa kali Pak Joko melakukan kegiatan coaching sebelumnya? Sudah pernah beberapa kali Bapak. Bisa diceritakan terkait itu? Ya, kemarin termasuk pernah juga dengan rekan pejabat yang lain, karena dengan beberapa kondisi yang berbeda, belum dengan Pak Widi hari ini. Baik, Pak Joko kan mengutarakan bahwa sudah beberapa kali melakukan kegiatan coaching ya, baik kepada teman sejawat maupun kepada anak-anak. Nah, dari yang sudah dilakukan Pak Joko itu, kalau dibuat rubrik penilaiannya, rentang nilainya itu skala antara 1 sampai 10, kira-kira berapa untuk rentang skalanya itu menurut Pak Joko? Kalau yang sudah pernah saya lakukan tentang nilainya, kalau diambil misalkan dari 0 sampai 10, ya menurut saya pribadi antara 7 sampai 7, 8 lah, 7 atau 8. Oh gitu ya. Oke, baik. Terkait coaching malam ini, masih butuh. Ya, terkait coaching untuk malam ini, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Joko nanti? Seperti kita ketahui kan ada 3 kompetensi inti ya. Yang pertama itu presence, kehadiran penuh. Kemudian yang kedua sebagai pendengar aktif. Kemudian yang ketiga memberikan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Pak Joko nanti secara spesifik? Jadi memang di antara 3 kompetensi itu sebetulnya memang saya pribadi memang masih butuh mengembangkan semuanya Pak Mul. Oke, baik itu yang pertama maupun yang kedua dan yang ketiga. Cuma untuk malam ini saya berusaha untuk mencoba membuat pertanyaan yang berbobot, karena itu bagi saya itu sebuah tantangan yang harus saya lakukan. Ketika kemarin beberapa kali saya mencoba coaching begitu dengan beberapa rekan sejawat, memang salah satu tantangan yang harus saya lakukan, tantangan yang memang menurut saya pribadi yang harus saya kembangkan lagi itu adalah di kompetensi yang itu. Oke, baik. Terkait yang sudah Pak Joko tadi ceritakan, bahwa kompetensi yang akan dikembangkan nanti adalah menanyakan pertanyaan berbobot ya. Nah, indikator ketercapaiannya dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu nanti seperti apa? Ya, diantaranya nanti kalau indikatornya tentu nanti bisa menghasilkan pertanyaan yang kemudian memang bisa menggali informasi yang detail sesuai dengan fakta yang akan dialami Pak Widi nanti. Oke, baik. Sementara mungkin itu sebelum kita melakukan kegiatan coaching. Nah, untuk itu saya rasa untuk pertanyaan saya cukup sekian dulu. Nah, nanti bisa dilanjut setelah kegiatan dari coaching berlangsung. Nanti saya akan mengadakan kegiatan observasi selama coaching dan juga nanti
ada refleksi untuk pasca observasi gitu ya Pak Joko, Pak Baik, Widi gitu. oke, baik. Oke, monggo Pak Joko. Baik. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Pak Joko. Kak Widi. Ya, waalaikumsalam Pak Joko. Gini Pak Joko, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf nih, mengganggu Pak Joko malam-malam. Oh iya, dengan senang hati Pak Widi, insya Allah terbuka selalu. Kalau ada yang diceritakan, disampaikan. Iya nih Pak, ada sedikit kendala yang saya alami sebenarnya. Ada beberapa keadaan yang membuat saya bingung. Nah, sehingga di malam hari ini saya menemui Pak Joko dengan tujuan nanti saya bisa mendapatkan solusi, kemudian saya bisa memposisikan diri saya dan saya bisa menghadapi situasi yang saat ini saya alami gitu Pak Joko. Nah, siap insya Allah Pak Widi, siap mendengarkan, siap nanti kita diskusi ya, kita sharing bersama terkait dengan apa yang ingin Pak Widi sampaikan gitu. Yes, siap. Begini Pak, sedikit cerita dulu ya ini terkait kondisi atau keadaan yang saya alami saat ini. Jadi sebenarnya ini sudah lama saya alami, sudah lama saya rasakan. Cuman ketika saya hadapi, saya cari solusinya kok nggak nemu-nemu ya ini. Jadi begini, ketika saya diposisikan sebagai koordinator di P5, jadi saya kan punya tim Pak Joko ini di project saya, di project 2. Tim saya ini berjumlah 9 orang, jadi plus saya 1 berarti 10. Kendala yang saya hadapi saat ini di tim saya ini banyak sekali kompetensi yang tidak seimbang, dalam artian seperti ini. Ada yang sepuh, yang beliau tidak menguasai IT, kemudian ada juga yang usianya masih muda sebenarnya, tetapi ketika kinerja, ketika dimintai bantuan dalam hal administrasi, mereka mengalami kesulitan, mereka mengalami kesusahan. Nah, saya di sini sebagai koordinator bingung apa yang harus saya lakukan. Padahal untuk menyiapkan project P5 itu sendiri, untuk menyiapkan segala administrasi yang nanti akan dibutuhkan itu kan tidak sedikit Pak Joko, banyak. Kalau bukan saya sendiri yang menyelesaikan, jelas saya tidak sanggup. Jadi saya butuh bantuan dari tim untuk menyelesaikan. Tapi dari pengalaman kemarin kok sepertinya kinerja mereka kurang maksimal atau tidak bisa seperti yang saya harapkan. Nah, jadi saya bingung ini saya harus bagaimana terhadap tim saya. Baik, terima kasih informasinya Pak Widi ya, ceritanya. Sebelumnya saya pastikan dulu ya. Jadi Pak Widi malam ini kemudian sharing bersama, kita sharing bersama. Yang pertama memang dalam tujuan Pak Widi mencoba menganalisis, kemudian kira-kira mencari solusi yang tepat dengan kondisi Pak Widi sekarang yang sebagai koordinator proyek P5 gitu ya Pak Widi ya. Iya, betul Pak Joko. Dengan tim yang berbagai macam latar belakang dari semua guru maba di kelas 7 dengan berbagai kondisinya begitu, mulai dari yang paling muda sampai yang paling sepuh, dengan tentu saja dengan kemampuan yang berbeda. Sementara target di kepanitiaan P5 harus tetap berjalan begitu. Iya, betul. Yang begitu khawatirnya Pak Widi nanti tidak maksimal, kemudian beban kerja itu tertumpuk pada Pak Widi semuanya. Betul Pak Widi? Iya, betul Pak Joko. Nah, ini bingung ini saya harus bagaimana. Ya. Baik. Sudah bisa menangkap Pak Widi. Saya terima kasih sudah bisa menangkap. Baik, untuk kita bisa mencari solusi bersama begitu, oke Pak Widi. Pak Widi juga terutama dari Pak Widi sendiri. Saya coba mencari informasi yang lain, karena yang tentu yang
apa namanya paham semuanya tentang yang mengalami semua itu kan Pak Widi begitu ya. Iya betul. Jadi kita bisa bersama-sama begitu dari informasi yang boleh disampaikan nanti kita coba apa namanya cari solusi, cari jalan keluar bersama begitu. Iya siap Pak, siap. Jadi memang proyek P5 itu untuk kelas 7 saja Pak Widi ya. Iya betul, hanya untuk kelas 7 saja. Dan kepanitiaannya itu juga guru mapel kelas 7 semuanya, kelas 7 saja begitu Pak Widi ya. Iya, kebetulan yang terlibat di P5 ini diambilkan dari guru kelas 7 semua dan dibagi menjadi 3 Pak, karena kan ada 3 proyek itu. Oh gitu, 3 proyek. Iya betul. Dan saya ada di proyek yang kedua, jadi mulai sekarang harus disiapkan administrasinya memang. Oh gitu, berarti ketua tim untuk proyek yang kedua berarti Pak Widi ya? Iya betul. Gitu. Jumlahnya ada berapa guru mapel Pak Widi yang di proyek P2 yang kedua itu Pak Widi? Kalau di tim saya, kalau di tim saya itu ada kira-kira kurang lebih ada 5 mapel yang menggabung di tim project saya. Tapi untuk personilnya totalnya ada 10 Pak. Jadi ada guru IPA-nya 2, bahasa Inggrisnya ada, olahraganya ada 1, kemudian sisanya guru mulok, ada juga guru matematika. Jadi memang campur Pak dari berbagai macam mapel ini. Oh begitu ya. Okay. Di antara 10 itu dan ya berbagai macam guru mapel itu kondisi yang Pak Widi tangkap dari kemampuan beliau kemudian nanti menjadi kekhawatiran bagi Pak Widi untuk kerjanya tidak maksimal itu seperti apa Pak Widi? Boleh bisa digambarkan? Sebagai contoh ya Pak, sebagai contoh yang sudah kemarin saya alami dan saya juga yang membuat saya semakin bingung ini. Ketika kemarin saya kan sudah membuat timeline sebenarnya apa yang harus dilakukan pada saat nanti P5 yang project 2 ini berjalan. Kemudian saya juga sudah mereng-reng ya atau berusaha mendata apa saja yang nanti kami butuhkan di project P5 ini untuk yang project kedua. Jadi diantaranya ada LKPD misalnya, kemudian ada materi yang harus disampaikan ke siswa, terus kemudian ada puzzle yang harus nanti disusun oleh siswa, terus kemudian juga ada berbagai macam artikel yang nanti harus dicari pemecahan masalahnya untuk siswa. Nah dari pengalaman kemarin yang baru saja kemarin saya alami, ada beberapa tim atau beberapa personil di tim saya ini, saya berikan tugas untuk mencari artikel Pak, misalkan artikel ternyata hasilnya ini yang dicari atau yang dikumpulkan ke saya itu artikelnya tidak sesuai, padahal kan kita bahasnya tentang sampah gitu ya. Nah mereka membahasnya cari artikel tentang sampah tapi malah temanya tema yang lain, padahal kita kan pengolahan sampahnya pengolahan sampah kertas. Nah Pak, tapi mereka ada yang cari pengolahan sampah itu ya pengolahan sampah plastik, pokoknya belum dipilah-pilah artikel yang didapat langsung di store ke saya. Jadi ya ibaratnya kerja gitu. 2 kali gitu loh Pak. Iya. Oh gitu ya. Tuh ya itu ada lagi juga yang gini Pak, yang memang benar-benar gimana ya, Mas saya jangan dikasih tugas yang ada hubungannya sama laptop atau yang sama komputer karena memang usianya sudah sepuh. Jadi ketika dikasih tugas tentang IT gitu ya, misalnya mengetik atau kemudian browsing artikel itu memang beliau agak keberatan sebenarnya. Oh gitu. Iya. Itu ada lagi Pak Widi tentang beliau-beliau yang bisa di-sharing? Yang kemarin saya alami dan saya hadapi itu Pak. Jadi akhirnya ketika saya pengen mengadakan rapat lagi atau mengadakan koordinasi lagi dengan tim saya, ini saya bingung. Ini ketika saya beri tugas kemarin aja nggak beres. Ketika ini nanti saya beri tugas lagi, ya saya khawatir sendiri kalau nggak beres lagi. Akhirnya nanti saya yang kerja 2 kali itu Pak. Gitu ya. Iya. Oke. Baik Pak Widi, saya sudah bisa menerima informasi beberapa hal yang memang Pak Widi alami dan kemudian terutama yang terkait dengan tim yang masuk ke proyek kedua begitu Pak Widi ya. Yeah.
kayak gitu. Jadi begini Pak Widi, ketika kepala sekolah itu kemudian membuat kepanitiaan dan kemudian memasukkan personil 1, 2, 3 dan seterusnya ke dalam satu kepanitiaan dan mengamanahkan pimpinan kepanitiaan itu kepada Pak Widi, itu tentu beliau memiliki banyak pertimbangan secara khusus, gitu. Kenapa Pak Widi yang dibuat jadi ketua dan seterusnya. Nah, sekarang kalau tadi Pak Widi sudah cerita tentang berbagai latar belakang, berbagai kemampuan lah yang dimiliki oleh beliau dan sementara ini bisa bekerja terkait dengan kepentingan itu, Pak Widi bisa melihat sisi lain enggak? Kira-kira di antara beliau-beliau itu dengan berbagai kemampuan yang Pak Widi lihat sementara itu ada kelebihan yang kira-kira bisa dimaksimalkan dari beliau-beliau itu? Kalau saya amati dari kesehariannya personil yang ada di tim saya itu memang sangat berbeda Pak antara personil satu dengan personil lain. Jadi contohnya, salah satu contohnya itu kan di tim saya itu kan ada guru olahraga yang bergabung di tim saya. Nah, ketika saya lihat di keseharian mereka atau di keseharian beliau ini, ketika di lapangan atau ketika diterjunkan dalam suatu kepanitiaan yang langsung terjun ke lapangan gitu, intinya mereka selalu beres untuk melakukan tugas yang diberikan. Tapi ketika bagus berarti ini ya. Kalau beliau diterjunkan dalam lapangan memang bagus Pak hasilnya. Tapi ketika memang kita beri amanat tentang sedikit tugas yang berbau administrasi, misalkan membuat ini, membuat itu, saya perhatikan sepertinya memang agak keteteran untuk yang beliau itu. Terus kemudian ada juga guru BK itu kan juga ada di tim saya juga Pak. Kalau untuk guru BK sendiri juga administrasi yang tentang RPP, modul, terus kemudian tentang LKPD itu beliau juga mengalami kesulitan karena selama mengajar beliau tidak sering atau jarang sekali menggunakan LKPD atau menggunakan modul, karena BK itu kan pakainya rencana konseling ya, jadi berbeda dengan modul ajar. Jadi beliau kesulitan dalam hal itu. Tetapi ketika beliau mendekati siswa, ketika beliau berinteraksi dengan siswa, ini saya lihat kok sepertinya memang siswa nyaman dengan beliau. Jadi ketika dia di lapangan pun juga sepertinya bagus itu Pak. Nah, cuman yang satu yang guru yang sepuh tadi, guru yang sepuh ketika saya lihat juga beliau sebenarnya kan memang kesulitan dalam bidang IT ya. Ya. Nah, tetapi ketika saya lihat administrasi beliau, ketika saya melihat RPP atau modul ajar beliau yang sudah dibuat, ini sebenarnya bagus sekali Pak. RPP-nya bagus, kemudian modulnya bagus. Sempat saya tanya, kok bisa membuat, katanya nggak ahli IT tapi kok bisa mengetik, kan saya tanyanya sambil bercanda gitu Pak ya. Betul. Beliau menceritakan bahwa beliau dibantu oleh putra dan putri yang ada di rumah. Tetapi untuk konsepnya menggunakan konsep dari beliau. Tapi beliau. Iya benar, karena pengalaman mengajarnya kan sudah lama Pak. Jadi untuk membuat media ajar, untuk membuat skenario pembelajaran, beliau saya akui bagus karena pengalamannya yang sudah lama berhadapan dengan siswa. Tapi yang mengetikkan atau yang melakukan eksekusi terhadap perangkat itu ya putra putrinya yang ada di rumah, seperti itu Pak. Ya, bisa saya tangkap berarti ini intinya memang meskipun bisa jadi sementara itu Pak Widi melihat memang ada sedikit hal yang harus dimaksimalkan dari beliau-beliau, tapi tetap ada peluang kelebihan, ada peluang kekuatan yang bisa dimaksimalkan dari beliau. Ini betul begitu ya? Iya betul Pak. Kalau dilihat dari keseharian sih memang dari tim saya ada ada yang unggul di beberapa hal, ada juga yang kurang dalam beberapa hal. Cuman ya itu tadi, ketika saya beri administrasi kebanyakan tidak beres. Oh gitu, ya. Baik Pak Widi, jadi kalau kita di kerja sebuah tim begitu ya, begitu kan tentu
kita apa namanya ya pasti dari kita memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, kalau di posisi itu Pak Widi melihat apa namanya satu tim itu jadi di mana posisi Pak Widi itu sebagai seorang ketua tim, kemudian melihat kekuatan dan kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing anggota tim, kira-kira apa yang bisa Pak Widi lakukan biar kerja tim itu bisa maksimal dan kemudian target atau tujuan dari sebuah tim itu tercapai. Kalau misalnya saya memanfaatkan kelebihan dari setiap personil, kemudian saya membuat apa ya namanya, kayak job desk itu tugas yang memang sesuai dengan potensinya atau sesuai dengan kemampuan mereka, kira-kira gimana ya Pak? Bisa enggak ya itu nanti? Itu ide ya, bagus Pak Widi, bagus sekali itu. Jadi kan dengan begitu kan Pak Widi bisa apa namanya bisa menganalisa begitu ya. Kira-kira Pak ini untuk apel ini karena beliau itu lemah di sini, kuat di sini, oh berarti plotnya beliau di sini. Kemudian untuk dan begitu juga untuk yang lain. Jadi nanti kira-kira kan Pak Widi bisa memperkirakan begitu ya untuk job desk yang tepat untuk beliau sehingga nanti kerja itu bisa maksimal. Itu bagus sekali Pak Widi. Berarti memang ini ya Pak, sebelumnya sih memang belum pernah saya coba Pak. Jadi saya ketika koordinasi itu ya, ketika bahan yang diperlukan ini saya biasanya langsung bagi ke personil A, B, C tanpa melihat kekuatan mereka masing-masing. Kok saya malah lupa memikirkan itu ya Pak ya. Itu udah bagus Pak Widi. Itu patut dikembangkan, itu patut dicoba itu. Iya. Sebelumnya ya memang pengen saya coba, tapi ya ini tadi kebingungan nggak tahu caranya bagaimana, akhirnya ya ketemu Pak Joko ini baru mendapatkan solusi ini. Nah, saya kira patut dicoba Widi. Jadi memang kalau apa namanya kemudian memang ada sedikit masalah, ada apa namanya sedikit problem gitu ya, bisa tidak apa-apa dicoba begitu terkait dengan apa namanya pemecahan masalahnya. Saya kira kalau Pak Widi kemudian memiliki niat yang baik, kemudian Bapak Kepala Sekolah juga sudah memberikan amanah, dan saya yakin amanah itu tidak akan salah memilih pundak ya. Ketika Pak Widi diamani untuk jadi koordinator, jadi ketua tim, saya yakin Pak Widi bisa melakukan dan bisa menggerakkan teman-teman di satu tim itu untuk bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan. Nah, dari apa yang Pak Widi usulkan itu sebetulnya gambaran sangat bagus Pak Widi. Jadi memang dalam manajemen itu kan memang ada ya pembagian kerja yang memang apa namanya terbagi dengan baik, kemudian jelas, dan saya yakin kira-kira ketika teman-teman itu kemudian apa namanya detail tugasnya itu jelas, insya Allah saya yakin itu bisa terlaksana. Apalagi kemudian dengan motivasi Pak Widi, dengan semangat Pak Widi yang tinggi itu, insya Allah nanti teman-teman juga akan ikut apa namanya ikut semangat juga, ikut termotivasi juga untuk bersama. Saya yakin begitu Pak Widi. Berarti ini memang saya buat job desk dulu ya Pak yang ini supaya lebih tepat penugasan yang saya berikan kepada beliau ya berarti. Ya, betul sekali begitu. Jadi saya yakin Pak Widi tadi ya sekali lagi sudah punya jalan keluar yang memang mungkin sebelumnya agak masih belum yakin begitu ya, tapi ternyata itu patut dicoba Pak Widi. Siap yakin kalau kemudian dengan solusi itu nanti teman-teman memang dengan apa namanya dengan masalah tadi mungkin bisa terselesaikan, bisa ada jalan keluar. Siap. Jadi sesegera mungkin akan saya buat job desk-nya untuk setiap personil. Saya akan sesuaikan pembagian tugasnya sesuai dengan kemampuan dan potensi dari personil yang ada di tim saya. Betul sekali, luar biasa Widi. Nah, itu gambaran. Karena memang saya lihat potensi Widi luar biasa untuk manajemen itu, kemudian pengaturan terkait dengan tim itu luar biasa, dan itu saya yakin Widi bisa melaksanakannya. Akhirnya menemukan solusi ini Pak Joko. Terima kasih loh ini atas bantuannya dari Pak Joko. Sudah cukup hari ini Pak Widi ceritanya? Sudah memberikan apa ya, sudah membuat saya akhirnya menemukan solusi yang tepat, dan saya bisa memposisikan diri sebagai koordinator yang baik ini seperti apa. Terima kasih Pak Joko ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Itu ya, sama-sama Widi ya. Nanti kalau Pak Widi sudah
sudah ketemu buat buat apa namanya job desk, kemudian mencoba merancang dan disampaikan ke teman-teman, dan memang itu nanti bagaimanapun itu nanti yang hasilnya nanti kita sharing lagi, kalau kita ketemu lagi boleh di sekolah, Oke, boleh siap. tidak apa-apa sambil nunggu. Ya, berarti nanti ketika Ya, saya ya. sudah membuat job desk, kemudian sudah berjalan 1-2 minggu gitu, saya ketemu Pak Joko lagi ya untuk Ya, bercerita. boleh sekali Pak Widi. Nanti tinggal calling saja, DA boleh, Iya, di siap. telepon boleh, Alhamdulillah. langsung boleh nanti sambil Iya, ngopi iya, tidak iya. apa-apa. Ji, siap. Ini terima Itu, kasih Widi, ya ya. Pak Joko. Ji, siap. Oke, siap. Semangat selalu Oke. Pak Widi ya. Selamat bekerja. Iya. Semoga Iya, dimudahkan semuanya. Amin. Terima kasih, Terus Pak Pak Ji. Joko. Ji, Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, sudah Pak Joko, Pak Widi, proses Sudah, coachingnya. Pak. Ya, saya melihat sungguh luar biasa proses coaching yang dilakukan pada kesempatan kali ini antara Pak Joko dengan Pak Widi. Nah, tapi sebelumnya, sebelum saya melakukan refleksi, saya pengen menanyakan kepada Pak Joko dulu. Ya Pak Widi ya, saya tanya sama Ji, Pak Joko. monggo. Menurut Pak Joko, dari yang sudah Pak Joko lakukan untuk proses coaching kepada Pak Widi tadi, apa alur percakapan Tirta yang ada itu sudah sudah tersusun di situ apa belum mungkin menurut Pak Joko? Tadi saya sudah yakin kalau sudah terlaksana Pak Widi, Pak Mul ya. Mulai dari awal tadi, apa namanya, yang pertama itu berarti apa namanya, Tujuan ya, menetapkan tujuan. Tadi sudah saya tanyakan dari Pak Widi, tujuan hari ini, coaching hari ini apa, dan beliau sudah menyampaikan anak-anak terkait dengan apa namanya, titik lemah kepanitiaan yang harus dimaksimalkan begitu. Kemudian yang kedua, menggali informasi, itu juga sama, tadi sudah cek kira-kira fakta apa yang kemudian memang dialami OID dari teman-teman, mulai dari guru mapel, A, B, C, dan seterusnya, kemudian kelemahan, kekuatannya, sudah apa namanya, sudah saya temukan, gitu. Kemudian untuk apa namanya, yang ketiga dan keempat, kemudian untuk mencoba mencari solusi. Jadi kemudian memang dari dalam diri Pak Widi sendiri mencoba menggali kira-kira dengan kelemahan itu apa yang bisa dilakukan, solusi apa, jalan keluar apa yang memang bisa ditemukan. Jadi Pak Widi sendiri, dan terakhir memang komitmen gitu ya, yang terakhir komitmen untuk melaksanakan apa yang sudah ditemukan dari hasil coaching tadi, dan tadi dengan Pak Widi juga sudah dilaksanakan. Berarti menurut Pak Joko, indikator ketercapaian dari yang Pak Joko inginkan dari kompetensi inti tadi kan menanyakan pertanyaan berbobot, di mana nanti Pak Widi bisa menemukan solusinya sendiri kan. Nah, itu berarti sudah tercapai ya? Di mana tadi pertanyaan berbobot, kemudian Pak Widi sudah menemukan solusinya sendiri. Ya, betul sekali. Baik, itu sudah sesuai dengan catatan saya, hasil observasi yang Pak Joko lakukan dengan Pak Widi tadi terkait alur percakapan Tirta. Tadi saya sudah mencatat itu memang mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, sampai tanggung jawab, di mana tadi Pak Widi nanti kalau sudah 1 atau 2 minggu Pak saya lakukan penyusunan job desk, nanti kita bisa diskusi lagi. Itu sudah dilakukan, luar biasa. Jadi proses yang sudah dilakukan. Kemudian setelah mengadakan coaching ini, jika nanti Pak Joko mengadakan coaching berikutnya mungkin ke rekan-rekan yang lainnya, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Pak Joko kembangkan selain mungkin menanyakan pertanyaan berbobot itu? Ya, tetap tadi apa namanya, untuk pertanyaan berbobot memang harus tetap saya maksimalkan terus Pak, karena memang saya berkeyakinan itu memang salah satu apa namanya, kompetensi yang memang harus saya tingkatkan. Di sisi lain, 2 kompetensi lain tetap memang juga sama, jadi biar tiga-tiganya itu nanti bisa maksimal semuanya. Ya. Saya kira begitu Pak Nur. Ya. Terus untuk setelah melakukan coaching ini,
skala, rubrik penilaian skala yang sudah dilakukan Pak Joko kira-kira naik atau gimana? Kalau tadi saya bilang kemarin kalau Pak Alam ya sudah itu di antara 7 sampai 8 lah, 8 ini saya yakin ini sudah angka 9 Pak Widi. Luar biasa. Sudah merasakan begitu, jadi bagaimana bisa menemani Pak Widi ya, menceritakan kemudian membantu Pak Widi dalam menemukan solusi dari dalam dirinya sendiri. Ya, terima kasih Pak Joko. Kemudian coba saya pengen menanyakan sedikit terkait hasil coaching tadi kepada Pak Widi ya. Bagaimana perasaannya Pak Widi setelah dilakukan proses coaching yang dilakukan oleh Pak Joko tadi? Ya, alhamdulillah Pak ya. Yang awalnya tadi saya bingung apa yang harus saya lakukan dengan kondisi personil di tim saya yang sangat berbeda-beda ini kemampuannya dan keunggulannya. Setelah tadi di coaching sama Pak Joko, alhamdulillah sudah mendapatkan solusi dan langkah terdekat yang akan saya lakukan juga sudah mulai terbayangkan ini. Jadi sudah plong alhamdulillah. Ya. Berarti untuk prosesnya nanti hasil dari permasalahan Pak Widi tadi ini sudah menemukan solusi ya. Jadi untuk bisa diselesaikan di mana nanti proses dari kegiatan P5 yang ada di sekolah Pak Widi nanti bisa berjalan dengan baik gitu ya. Iya, betul Pak. Jadi nanti ketika rencana yang tadi sudah saya diskusikan dengan Pak Joko sudah saya lakukan, saya juga nanti rencananya akan bertemu Pak Joko lagi untuk melakukan sedikit bercerita atau berbagi pengalaman dari apa yang sudah saya lakukan dari diskusi malam ini. Baik, terima kasih Pak Joko, Pak Widi yang sudah melakukan kegiatan coaching pada kesempatan kali ini, dan luar biasa kita bisa mengambil kesimpulan di mana dengan kita melakukan pendekatan dan juga melakukan pertanyaan yang berbobot di mana nantinya coaching itu bisa menemukan solusinya kan itu, tanpa harus coach itu memberikan solusi terlebih dahulu. Terus yang kedua, munculnya kemitraan antara coach dengan coachee itu yang diperlukan kan itu. Jadi tidak coach itu harus selalu benar, tidak kan itu. Baik, terima kasih. Saya rasa kita akhiri untuk kegiatan coaching pada kesempatan kali ini. Terima kasih Pak Joko, terima kasih Pak Widi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Joko dan Pak Mulyadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya? Sehat ya semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena saya diizinkan untuk menjadi pengamat di praktik coaching yang dilakukan oleh Pak Mulyadi dan Pak Joko. Jadi di sini posisinya Pak Mulyadi sebagai coach dan Pak Joko sebagai coachee. Laras begitu nggih? Betul. Oke, sebelum memulai saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Pak Mulyadi. Izin dulu Pak Joko nggih. Saya tak bertanya ke Pak Mulyadi. Monggo Pak Widi. Sebelumnya Pak Mulyadi saya akan menanyakan beberapa hal terkait praktik yang nanti akan dilakukan. Yang pertama, di sini Pak Mulyadi sebagai coach yang ingin saya tanyakan, sudah berapa kali untuk Pak Mulyadi sendiri melakukan coaching, khususnya posisinya sebagai coach ini? Oke, baik. Terkait untuk proses coaching itu saya sudah melakukan baru beberapa kali. Kalau untuk yang supervisi yang model lama itu sudah berkali-kali. Cuman untuk yang model coaching itu memang baru beberapa kali, paling sekitar 2 atau 3 kali Pak Widi. Gitu. Kalau untuk khususnya yang ini Pak menggunakan alur tirta sendiri sudah pernah dicoba atau belum? Sudah pernah Pak, cuma ya memang baru sekitar 2 kali kalau nggak salah itu. Oke.
Jadi sebelum memulai di sini saya mengingatkan kembali bahwa sebagai seorang coach paling tidak memiliki atau menguasai 3 kompetensi inti yang harusnya dipegang atau dimiliki oleh seorang coach. Jadi diantaranya yang pertama hadir penuh dalam coaching, ya kemudian yang kedua menjadi pendengar aktif, kemudian yang ketiga seorang coach juga harus mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coachingnya. Nah, dari ketiga kompetensi yang saya sebutkan tadi, tentunya Pak Mulyadi sudah memiliki ketiganya. Tetapi di praktik ini saya mau lebih spesifik lagi. Kira-kira dari ketiga tadi, mana yang akan ditingkatkan nih Pak Mulyadi dan mana yang perlu saya amati lebih lanjut supaya lebih mengerucut ini. Baik Pak Widi, terkait kompetensi yang akan saya terapkan untuk proses coaching pada kesempatan kali ini, saya lebih memfokuskan kepada memberikan pertanyaan yang berbobot terkait permasalahan nanti. Hanya satu saja Pak Mo. Sementara itu dulu. Oke. Jadi untuk proses coaching malam ini Pak Mulyadi ingin meningkatkan kompetensi pada mengajukan pertanyaan berbobot ya. Iya. Oke. Untuk saat ini Pak, kira-kira kalau di skala kemampuan Pak Mulyadi khususnya dalam mengajukan pertanyaan berbobot tadi, ini berada di angka berapa? Kalau dari angka 0 sampai angka 10? Kalau yang sudah pernah saya lakukan itu ya masih di angka sekitar 6,5 sampai 7 lah. 6,5 sampai 7. Berarti dari angka yang sekarang yang di 6,5 atau 7 nanti, semoga melalui praktik coaching ini bisa meningkat. Nah, targetnya meningkat sampai di angka berapa itu Pak? Ya kalau meningkatnya pada saat tidak banyak-banyak ya, antara 8 sampai 8,5 itu. 8 sampai 8,5. Oke, jadi diupayakan untuk coaching malam ini bisa meningkatkan kemampuan atau kompetensi inti yang tadi Pak Mulyadi harapkan, yaitu untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot. Untuk indikatornya sendiri apa Pak ini kira-kira yang menjadikan Pak Mulyadi merasa berhasil bahwa pertanyaan yang Pak Mulyadi ajukan ke coach nanti atau ke Pak Joko nanti ini termasuk pertanyaan-pertanyaan yang berbobot? Jadi gini, saya harapkan nanti melalui pertanyaan-pertanyaan yang saya utarakan itu bisa memberikan pencerahan di mana nanti Pak Joko bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Jadi tanpa harus saya memberikan solusi terlebih dahulu, dengan melakukan pendekatan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu tadi, Pak Joko nanti bisa menemukan solusinya terhadap permasalahannya itu. Oke, berarti nanti setelah proses coaching akan saya cross check lagi ke Pak Joko nggih, Pak Mulyadi. Ya. Oke, sebelum dimulai juga saya mengingatkan kembali bahwa untuk proses coaching yang akan dilakukan diupayakan ini menggunakan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, kemudian melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang dilakukan coach, yang dilakukan atau yang dialami coach, terus kemudian menanyakan rancangan aksi nyata yang akan dilakukan oleh coach, dan yang terakhir adalah menanyakan tanggung jawab atau komitmen coach sebagai rencana terdekatnya. Begitu nggih Pak Mulyadi ya? Ya, siap Pak Widi. Siap? Ya. Oke. Kalau sudah monggo bisa dimulai proses coachingnya. Selama coaching akan saya amati, jadi mohon izin untuk Pak Joko dan Pak Mulyadi untuk menyimak proses coaching yang terjadi. Ya. Terima kasih Pak Widi. Yes, siap. Assalamualaikum Pak Mor. Waalaikumsalam Pak Joko. Boleh minta waktunya sebentar Pak Mor? Mau boleh. Gimana? Tumben ini malam-malam video call saya. Ada maksud apa ini? Tujuan apa ini? Iya, ada sesuatu yang mau saya ceritakan Pak Mor. Oke, monggo. Siap.
bisa cari solusi dengan cerita sama Pak Mul. Ya, ada masalahkah yang Ya sedikit lah Pak Mul, sedikit. Nah, makanya butuh teman untuk cerita ini disampaikan. Oke, silakan. Apa masalahnya, Pak Joko? Silakan Ya, ceritakan. jadi kan gini Pak Mul, ini kan posisi saya di boarding ya, di asrama. Ya, Memang kalau di asrama di boarding kan karena mungkin Pak Mul juga tahu sendiri ya, di asrama itu seperti apa. Sama juga secara tidak langsung juga tahu dan ikut mengelola begitu. Dengan kondisi tugas yang penuh begitu ya, dari mulai bangun tidur lah, bangunkan anak-anak sampai kemudian antar berangkat sekolah, sampai nanti kemudian pulang sekolah dan seterusnya. Di sisi lain itu kan memang aktivitas saya di luar itu kan ketika di sekolah pagi itu kan juga banyak juga ya, di tugas ngajar, kemudian masih ada program guru penggerak yang harus memang ada tugas banyak juga dikerjakan, dan masih ada tugas kepanitiaan begitu, mengingat karena tugas saya di bagian kesiswaan yang harus memang banyak kegiatan yang berurusan dengan siswa, sehingga nanti memang salah satu kendala saya itu bertumpuknya tugas itu seolah-olah tidak selesai begitu Pak Mul. Sampai kapan ini selesainya, harus selesaikan, ini belum selesai, nah tugas lagi, ini belum selesai, ini tugas lagi, begitu Pak Mul. Ini bagaimana baiknya nih Pak Mul? baik. Saya rangkum dulu ya yang disampaikan permasalahan dari Pak Joko tadi, di mana Pak Joko selain mengemban tugas di boarding, kemudian sebagai kesiswaan, dan juga pada program guru penggerak ini, di mana itu pekerjaan itu sangat menumpuk sekali, gitu ya Pak? Ya, betul sekali Pak Mul. Baik, terkait dengan yang sudah Pak Joko lakukan, kira-kira dari semua yang menjadi permasalahan itu, pernahkah Pak Joko itu membuat suatu rencana atau mungkin apa yang sudah dilakukan? Mungkin bisa diceritakan dulu, siapa tahu nanti menjadi sebuah solusi itu. Iya, jadi selama ini yang saya lakukan memang yang bisa saya kerjakan dulu ya Pak ya. Ya. Memang dari misalkan kalau harus ngajar ya berarti ngajar harus selesaikan dulu dengan segala kewajiban, dengan segala tagihan yang harus selesaikan. Kemudian kalau ada di kegiatan dengan anak-anak siswaan begitu ya, itu berarti harus saya kerjakan begitu. Harus kemudian di luar itu nanti saya baru mengerjakan misalkan guru penggerak. Kemudian di setelah itu nanti baru juga harus berinteraksi dengan anak-anak, membimbing anak-anak yang ada di asrama di boarding begitu Pak Mul. Ya, itu yang sudah yang selama ini saya lakukan. Saya paham betul Pak, karena sedikit banyak juga saya pernah ada di bagian seperti Pak Joko itu, jadi di mana mengelola sebuah boarding, kemudian sebagai kesiswaan. Nah, saya yakin dalam sebuah lembaga itu kan tidak hanya Pak Joko sendirian, ya, ada tim ya pastinya. Nah, coba ya betul sekali. Coba kira-kira bisa Pak Joko ceritakan terkait dengan tim yang ada di tempatnya Pak Joko. Baik, jadi kalau tim itu misalkan kalau di ngajar itu kan ada guru PI yang lain sebetulnya Pak. Saya, kemudian ada Pak Mustafa, kemudian ada satu lagi guru ibu-ibu ya, satu namanya Bu Iin. Kemudian kalau di kesiswaan, kalau sendiri saya juga ada tim satu lagi, ibu-ibu juga, yang memang bisa diajak kerjasama lah, saling membantu untuk menyelesaikan tugas yang di kesiswaan. Kemudian kalau yang di asrama memang di boarding juga memang ada tim juga Pak, ada pusat yang lain yang memang bersama-sama membimbing anak-anak yang ada di asrama begitu. Memang
tidak saya sendiri, semuanya ada tim yang memang bisa diajak kerja gitu Pak. Baik, terkait dengan tim yang sudah Pak Joko sampaikan tadi, bagaimana dengan proses komunikasinya antara Pak Joko dengan tim? Apakah sudah terjalin komunikasi yang baik sehingga pekerjaan-pekerjaan itu bisa diselesaikan secara bersama-sama? Jadi memang selama ini di beberapa tugas itu memang komunikasi alhamdulillah beberapa memang ada yang lancar, tapi kadang juga ada terutama yang di asrama itu kan memang tugasnya juga banyak juga yang lain Pak Mul. Di Ustadz Jangan juga tugasnya banyak, jadi kadang-kadang memang agak tersendat juga komunikasinya begitu dengan yang teman-teman yang di asrama terutama. Oke, terkait komunikasi sudah berjalan dengan baik ya Pak Joko ya? Ya begitu secara umum begitu. Ya, di mana timnya Pak Joko itu sudah bisa bekerja dengan baik, bisa bekerja sama. Kemudian gini, kira-kira untuk menemukan solusi itu, rencana aksi yang akan Pak Joko lakukan itu kira-kira apa terkait menumpuknya tugas, kemudian masih ada di guru penggerak, di mana tadi Pak Joko sudah menceritakan bahwa sudah melakukan sesuai dengan prosedur. Kemungkinan kan Pak Joko sudah pernah melakukan terkait skala prioritas atau belum? Mungkin itu. Oh iya, ya saya baru tersadar Pak ya, mungkin yang memang harus segera saya lakukan memang terkait dengan pengaturan skala prioritas begitu Pak Mul. Mana memang yang harus saya kerjakan terlebih dahulu, penting, mendesak, kemudian penting, tidak mendesak, tidak penting dan mendesak, sama tidak penting dan tidak mendesak. Saya kira itu ya, betul Pak Mul sekali, dengan berbagai tugas itu memang butuh sekali ya mas skala prioritas gitu Pak Mul. Saya kira mungkin itu bisa jadi jalan keluar Pak Mul ya. Saya butuh menerapkan skala prioritas nanti untuk tugas-tugas saya, apalagi dengan tugas yang demikian banyak itu, bagaimana nanti semuanya tetap saya bisa lakukan, tetapi dengan skala prioritas, jadi tidak asal tubruk begitu ya, asal jalan begitu. Itu Pak Mul mungkin. Ya, selain itu kira-kira apalagi yang bisa dilakukan Pak Joko? Yang mungkin kalau ada lagi itu ya tetap tadi ya, menguatkan komunikasi, yang paling penting komunikasi dengan teman-teman yang lain Pak Mul, karena mungkin bisa jadi ada tugas-tugas yang memang harus saya kerjakan sendiri, ada tugas-tugas yang memang saya bisa distribusikan dengan teman yang lain, ada tugas-tugas yang memang harus dikerjakan bersama. Jadi memang tidak harus saya laksanakan semuanya sebetulnya begitu. Berarti bisa saya simpulkan gini ya, berarti Pak Joko nanti menghendaki adanya pembagian tugas dengan rekan sejawat, gitu ya Pak Joko ya? Iya, betul sekali. Saya rasa itu solusi yang luar biasa yang akan dilakukan oleh Pak Joko, di mana Pak Joko melakukan skala prioritas terhadap pekerjaan yang ada, kemudian yang kedua menjalin komunikasi, kemitraan dengan rekan sejawat dalam pembagian tugas, di mana di sini ada namanya job description kan gitu. Jadi ada pembagian tugas sehingga pekerjaan yang dilakukan nanti bisa terselesaikan dengan maksimal, gitu. Nah, terkait dengan apa yang akan dilakukan oleh Pak Joko itu, kira-kira Pak Joko akan melakukan mulai kapan ini? Ya, saya kira harus sesegera mungkin ya Pak Mul ya, karena memang itu tidak bisa ditunda lagi ya, biar nanti memang beban yang saya bawa saat ini memang biar segera terselesaikan gitu. Kalau ya secepatnya begitu Pak Mul ya, Pak Mul secepatnya. Oke, baik Pak Joko, saya akan menunggu perkembangan dari solusi permasalahan yang Pak Joko hadapi ini. Mungkin
antara 1 atau 2 minggu lagi nanti kita bisa ngobrol lagi, bisa berdiskusi Siap. Nanti kalau sudah sejauh mana nanti hasil dari percakapan kita malam hari ini itu tingkat keberhasilannya. Nah, apakah pekerjaan Pak Joko itu semakin numpuk atau mungkin semakin ringan, kan itu. Jadi kita nanti bisa lihat itu. Jadi kita bisa berdiskusi lagi. Siap Pak Mul, silakan insyaallah. Siap, nanti akan calling Pak Mul lagi, nanti saya akan hubungi Pak Mul lagi untuk menceritakan apa yang sudah saya kerjakan. Ya, gimana? Ada lagi Pak Joko mungkin yang untuk ingin sementara cukup dulu Pak Mul. Ya, Saya kira saya sudah bisa menerima, sudah bisa menemukan titik terang begitu nih, titik celah dari apa yang saya rasakan, saya alami, untuk nanti segera mungkin saya laksanakan. ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita diskusikan malam hari ini itu membawa hasil yang maksimal, terutama untuk Amin. bisa mengurangi volume pekerjaan yang dihadapi oleh Pak Joko. Ya, betul sekali Pak. Ya, gitu Pak Joko. Siap. Terima kasih sudah mau berdiskusi, sudah mau curhat. Iya, terima kasih waktunya Pak Mul. Kepada saya. Besar sekali. Sampai jumpa nanti di lain kesempatan, mudah-mudahan sudah ada perkembangan lagi, gitu ya Pak Joko ya. Ya. Terima kasih Pak Mul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi dari hasil coaching yang telah dilakukan oleh Pak Mulyadi dan Pak Joko ini tadi dari awal sampai akhir saya bisa mengamati dan saya bisa mengambil kesimpulan di sini bahwa proses coaching yang dilakukan untuk malam ini alhamdulillah berjalan lancar. Dari Pak Joko pun juga kelihatannya sudah menemukan solusinya. Kemudian dari Pak Mulyadi juga sudah melakukan tugasnya sebagai coach. Cuman akan saya tanya lebih lanjut dulu ini. Saya ke Pak Mulyadi dulu ya sebelum ke Pak Joko. Untuk Pak Mulyadi, bagaimana ini perasaannya Pak Mulyadi setelah melakukan praktik coaching, khususnya sebagai coach? Baik, terima kasih Pak Widi. Setelah saya melakukan proses coaching dengan Pak Joko itu, alhamdulillah luar biasa, di mana kita saling menguatkan, tidak sebagai orang yang benar, tapi kita sebagai mitra dalam menemukan solusi. Nah, tadi dengan percakapan yang terjadi itu adanya sebuah mitra yang mana akhirnya solusi itu terpecahkan. Gitu. Jadi luar biasa. Ya, betul sekali. Tadi saya mengamatinya juga demikian Pak. Jadi percakapan antara Pak Mulyadi dengan Pak Joko ini terkesan sangat hangat sekali dan sangat akrab sekali, sehingga tidak terkesan Pak Joko dan Pak Mulyadi ini dalam situasi pelatihan, malah ya sepertinya malah seperti natural sekali ini yang saya amati. Jadi yang Pak Mulyadi ungkapkan tadi juga sama seperti yang saya lihat dan saya alami, lihat gitu ya. Kemudian nih Pak Mulyadi, dari awal komitmen Pak Mulyadi tadi kan ingin meningkatkan kompetensi, mengajukan kemampuan yang berbobot. Dari hasil coaching yang telah dilakukan ini, menurut Pak Mulyadi, pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan atau yang diajukan Pak Mulyadi ke Pak Joko ini kira-kira sudah termasuk ke dalam pertanyaan yang berbobot atau belum. Dan kemudian dari kompetensi tadi yang nilai awalnya Pak Mulyadi tadi mengestimasikan antara 6 sampai 6,5 tadi ya, atau 6,5 sampai 7 tadi sepertinya. Sekarang setelah melakukan proses coaching ini meningkat sejauh berapa ini Pak kira-kira menurut Pak Mulyadi? Baik, terima kasih Pak Widi. Terkait kompetensi yang tadi saya pengen tekankan di sini, yaitu menanyakan pertanyaan berbobot itu, saya rasa
sudah apa ya, sudah mencakup itu, di mana tadi Pak Joko akhirnya bisa menemukan solusinya, di mana dari percakapan yang kami lakukan tadi. Kemudian terkait untuk skala yang ada itu, yang mula-mula tadi 6,5 sampai 7, ya ini meningkat menjadi 8, Pak. Kalau menurut saya gitu. Jadi sesuai pengamatan saya Pak, ini kemampuan Pak Mulyadi dalam mengajukan pertanyaan berbobot ini juga sudah bagus ya, menurut saya sudah ya, kalau di angka 8 menurut saya malah justru lebih Pak, karena pertanyaannya juga langsung on point, langsung menuju ke sasaran, sehingga koci pun juga mampu digiring untuk menemukan solusinya sendiri. Jadi kalau 8 lebih ini kalau menurut saya Pak. Terus kemudian Pak, sedikit komentar nih. Selain tadi saya mengamati fokusnya yang pertanyaan berbobot tadi, mengajukan pertanyaan berbobot tadi, saya juga sedikit banyak tadi menyimak tentang alur tirta yang sudah Pak Mulyadi dan Pak Joko jalani. Saya mendapatkan bahwa alur tirta yang Pak Mulyadi sudah jalankan ini terlihat sangat jelas sekali. Jadi mulai menanyakan tujuan sampai menanyakan tanggung jawab atau melakukan komitmen ini sudah terlihat sangat jelas sekali, sehingga Pak Joko pun juga tadi sebagai koci mampu mengemukakan rencananya, bahkan sampai waktunya untuk melakukan rencana aksi nyata ini kapan. Dan Pak Joko dan Pak Mulyadi juga tadi di akhir sudah membuat kesepakatan bahwa akan melakukan pertemuan lagi setelah solusi yang didapat di malam ini dilaksanakan, kan seperti itu. Jadi sungguh alur ceritanya nampak, kemudian Pak Mulyadi juga hadir penuh dalam proses coaching kali ini, terbukti dari semua yang disampaikan oleh Pak Joko sebagai coach ini dapat ditangkap oleh Pak Mulyadi, dan selanjutnya Pak Mulyadi juga mampu menyampaikan pertanyaan yang berbobot, yang langsung on point. Kemudian Pak Mulyadi juga mampu menjadi seorang pendengar yang aktif. Jadi 3 kemampuan coach ini sudah dimiliki oleh Pak Mulyadi sebenarnya. Jadi sudah bagus untuk coach yang malam ini diperankan oleh Pak Mulyadi. Terima kasih Pak Widi. Siap. Ini saya ke Pak Joko dulu ya Pak. Siap. Pak Joko juga. Silakan. Pak Joko, gimana tadi setelah melakukan proses coaching bersama Pak Mulyadi? Alhamdulillah, akhirnya saya bisa terserahkan begitu dari apa yang saya alami, kemudian problematika yang saya terima. Ternyata ketika tadi cerita sama Pak Mol, di coaching sama Pak Mol, saya memang bukan diarahkan ya, malah ya, artinya bukan solusi itu bukan dari beliau. Jadi beliau memang bisa menggali solusi itu dari diri saya sendiri begitu. Jadi saya bisa memunculkan, oh ternyata solusi itu bisa ya, ternyata saya punya, cuma saya belum kemarin tidak buka. Iya betul, ketika di coaching sama Mulyadi kan ternyata ternyata ketemu gitu. Ya, jadi yang awalnya Pak Joko tadi datang dengan masalah yang belum ada solusinya, setelah melalui proses coaching malam ini alhamdulillah dapat solusi ya Pak Joko ya. Iya, betul sekali Pak Widi. Akhirnya ketemu begitu. Ya betul. Nah jadi salah satu keberhasilan dari proses coaching itu ya juga dilihat dari coachnya. Ketika coach sudah berhasil mendapatkan solusi atas apa yang dialami, maka proses coaching sudah dikatakan berhasil, karena antara coach dengan coach sudah saling berbincang, sudah saling berdiskusi, sehingga si coach ini menemukan memecahkan permasalahannya sendiri dengan solusi yang mungkin sudah ada namun belum terpikirkan. Nah, jadi perlu digali melalui bantuan coach. Jadi sudah sangat bagus sekali coaching yang dilakukan di malam hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi Pak Joko dan Pak Mulyadi? Sementara cukup dari saya. Cukup ya? Iya. Oke, kalau cukup berarti saya juga cukup sampai di sini ya. Saya ucapkan terima kasih karena saya sudah diizinkan untuk menyimak dan menjadi ikut
mendengarkan proses coaching yang dilakukan oleh Pak Joko dan Pak Mulyadi. Sekali lagi terima kasih. Saya mohon pamit dulu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Widi. Terima kasih Pak Widi. Siap. Lagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulyadi, Pak Widi, yang saya hormati, semoga sehat selalu ya, Pak Mul, Pak Widi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga gitu. Dan alhamdulillah malam hari ini terima kasih saya diberikan kesempatan untuk bersama-sama duduk ya, dengan Pak Mul, dengan Pak Widi untuk melihat, untuk menyimak proses coaching ya dengan antara Pak Mul dan Pak Widi. Di sini nanti belum proses coaching mungkin yang coachingnya coachnya berarti Pak Widi ya? Iya, betul. Dan kemudian coachingnya Pak Mulyadi ya? Ya, betul. Oke, nanti ada beberapa hal yang mungkin saya bisa komunikasikan dulu dengan Pak Widi selaku coach, dan nanti mungkin setelah itu nanti dengan Pak Mulyadi ya, saya sebagai coach yang ketika proses coaching sudah selesai gitu. Saya boleh komunikasi dulu dengan Pak Widi ya, terkait dengan proses coaching yang akan kita laksanakan untuk malam hari ini. Pak Widi, untuk proses coaching ini apakah sebelumnya sudah pernah melaksanakan, Pak Widi? Untuk proses coaching sendiri sudah Pak, sudah pernah saya lakukan dan sudah pernah saya praktekkan 2-3 kali. Kalau untuk yang terstruktur kalau untuk sekedar ngobrol kemudian sharing sama teman untuk memberikan saran solusi, ini juga sering dalam suasana yang terstruktur, itu sudah 2-3 kali. Itu baik dengan anak-anak maupun dengan rekan sejawat ya, Pak Widi ya? Betul, ya. Oke, gitu. Pak Widi, di antara proses mungkin coaching yang kemarin sudah Pak Widi lakukan itu, kalau boleh tahu penilaian dari Pak Widi sendiri itu, kalau boleh dinilai begitu, skala antara 0 sampai 10 begitu, kira-kira Pak Widi menilainya kira-kira sudah berapa itu Pak Widi? Kalau saya menilai kemampuan saya sendiri, kira-kira ya saya baru di angka 6-7 Pak. Ya, di 6-7 ya. Oke. Masih perlu ditingkatkan lah. Terus kemudian kalau boleh tahu lagi, itu kan kalau di proses coaching itu kan memang ada 3 kompetensi yang harus kita jalankan begitu, itu betul ya? Iya, betul. Khusus untuk malam ini nanti dengan Pak Mul selaku coaching, nanti kira-kira di antara 3 kompetensi yang ingin dimaksimalkan itu nanti yang apa, Pak Widi? Kalau saya ini Pak, lebih fokus, lebih cenderung ke mengajukan pertanyaan berbobot, karena kadang itu ketika saya bertanya itu masih kurang on point, sehingga maksud atau kemudian pertanyaan yang saya harapkan atau yang saya targetkan ini justru penangkapannya berbeda dengan maksud saya. Jadi kadang ya nggak nyambung gitu. Oh gitu ya. Iya. Ya Allah, gitu. Untuk coaching malam hari ini, nanti mohon izin untuk Pak Widi dan Pak Mul, saya ikut nyimak gitu nggih. Jadi nanti saya bisa mungkin kita sharing juga setelah itu nanti kira-kira proses coaching yang dilakukan Pak Widi sama Pak Mul itu nanti bagaimana, kemudian nanti kita coba sharing bersama. Iya, siap. Saya kira begitu. Waktu seterusnya, monggo saya serahkan ke Pak Widi sama Pak Mul. Ya, terima kasih Pak Joko. Ya. Assalamualaikum Pak Widi.
Waalaikumsalam warahmatullahi Maaf wabarakatuh. malam-malam mengganggu jenengan. Bisa? Tidak apa-apa Pak Mul. Pripun ini kok tumben malam-malam? Iya, ada sedikit yang mau saya ceritakan ke Pak Widi ini. Wah, tumben ini cerita apa ini Pak? Monggo, monggo. Ya, ini Pak Widi. Nggih. Ini terkait salah satu siswa yang ada di sekolah kami. Eh, Namanya itu Yafi. Jadi Mas Yafi ini anaknya itu sekarang jarang sekali masuk sekolah. Kenapa? Karena Mas Yafi ini lebih senang menjadi sopir, ya, sopir salah satu sopir dump truck yang miliknya saudaranya itu. Jadi sudah beberapa kali, terutama untuk wali kelas itu melakukan pendekatan kepada Mas Yafi, tapi ya masih ada. Mas Yafi itu masih sulit untuk diajak komunikasi. Nah, ini yang masih menjadi kebingungan saya, salah satunya sebagai guru, dan ketika saya menjadi di kesiswaan itu, apa yang harus saya lakukan dalam dalam menyelesaikan permasalahan ini. Mungkin Pak Widi nanti bisa memberikan solusinya terkait itu. Oke, jadi tujuan dari perbincangan kita malam ini, Pak Mulyadi ingin mendapatkan solusi gitu nggih. Atau ingin posisi diri yang baik seperti apa terkait permasalahan dari siswa Pak Mulyadi tadi yang bernama Mas Yafi, seperti itu ya? Iya, betul Pak Widi. Jadi kalau boleh saya review lagi, boleh saya ulas lagi. Jadi di sekolah Pak Mulyadi tadi ada salah seorang siswa yang bernama Mas Yafi, di mana Mas Yafi ini lebih mementingkan pekerjaannya sebagai sopir gitu nih daripada ke sekolah, sehingga akhir-akhir ini Mas Yafi sering tidak berangkat ke sekolah atau bolos dan ketinggalan pelajaran. Ngoten nggih Pak? Iya, betul. Oke, kalau boleh saya tahu, kira-kira upaya atau tindakan yang sudah dilakukan baik wali kelas maupun Pak Mulyadi ini sejauh mana? Baik, yang pasti gini, ketika kami berkomunikasi dengan wali kelas, itu wali kelas kan mengeluh terkait dengan kondisi yang dialami Mas Yafi tadi, di mana dia lebih senang menjadi sopir dump truck karena mendapatkan income, mendapatkan penghasilan dari situ. Nah, saya sebagai gurunya itu juga ingin supaya Mas Yafi itu tetap sekolah, karena kan masih SMP ya Pak Widi ya. Iya, betul. Karena pendidikannya itu masih lama. Nah, jadi kami itu sudah pernah melakukan upaya pendekatan di mana Mas Yafi itu kami panggil ke ruang BK. Di situ kami mencoba untuk melakukan pendekatan secara personal terkait apa yang menjadi permasalahan dari Mas Yafi itu. Tapi begitu kami panggil, pasti besoknya itu Mas Yafi tidak berangkat. Nah, itu yang kadang membuat kami bingung. Begitu dia dipanggil, besoknya pasti tidak berangkat. Kalau kita biarkan, nanti berefek kepada teman-teman yang lainnya. Tapi upaya yang sudah kami lakukan itu pendekatan secara personal itu. Tapi sampai saat ini itu belum berhasil untuk melakukan pendekatan itu. Gitu Pak Widi. Oke, berarti upaya yang sudah dilakukan wali kelas maupun dilakukan oleh Pak Mulyadi ini sudah berusaha memanggil Mas Yafi ke ruangan BK untuk dimintai
keterangan gitulah ya, Iya, betul. terkait kondisi yang dialami Mas Yafi. Tetapi setiap kali dipanggil, setelah dipanggil datang, esoknya nggak berangkat lagi. Seperti itu Iya, nih Pak, kurang betul, lebih. betul. Kalau boleh tahu nih Pak, Mas Yafi ini kelas berapa? Mas Yafi untuk saat ini itu kelas 9. Nah, itu yang kami sayangkan kan itu, karena Mas Yafi sudah kelas 9, kalau dia sampai putus sekolah kan apa ya, agak eman-eman gitu kan, karena tinggal sebentar lagi dia ujian. Nah, itu. Iya, iya, betul, betul. Eh, Memang kalau sudah hubungannya dengan pekerjaan, apalagi sudah mendapatkan income, ini memang agak berat gitu Pak ya, karena memang di sekolah saya juga ada beberapa yang seperti itu. Cuman seperti ini Pak, ketika diajak ke ruangan BK, di diajak ngobrol di situ, kira-kira informasi apa yang didapatkan dari Mas Yafi? Ya, baik. Jadi gini Pak Widi, ketika kami melakukan pendekatan secara personal itu, Mas Yafi itu banyak bercerita. Jadi dia itu memiliki keinginan nanti menjadi pengusaha dump truck. Ini seperti yang dialami oleh saudaranya itu, Mas Rizky. Mas Rizky juga dulu itu alumni dari sekolah kami. Nah, sekarang itu sudah memiliki 5 dump truck. Nah, itu yang menjadi motivasi dari Mas Rizky, dari Mas Yafi itu. Mas Jadi, Yafi. ya Mas Yafi, dia berkeinginan untuk bisa membeli dump truck seperti saudaranya tadi, supaya apa? Dia nanti bisa apa ya? Bisa bekerja lebih maksimal itu. Kalau untuk keadaan di rumahnya Mas Yafi sendiri, misalkan orang tua, kemudian keluarga yang lain, sudah ada komunikasi dari pihak sekolah ke keluarga yang lain belum Pak? Ya, jadi gini, kami coba melakukan pendekatan dengan orang tuanya, baik itu dengan ayahnya maupun dengan ibunya, bahkan kami sampai datang ke rumahnya menanyakan terkait permasalahan yang terjadi di rumah. Siapa tahu itu kan berawal dari rumah. Ternyata memang ibunya itu bercerita juga sedikit mengeluhnya itu Mas Yafi, kalau dibilangin sama ibunya itu sering membantah, tapi kalau sama ayahnya itu dia takut. Cuman kan karena ayahnya juga bekerja dan mungkin ketemunya pada malam hari, jadi mungkin komunikasinya itu masih kurang. Nah, untuk yang ibunya itu kan sama guru sebenarnya. Nanti dia di guru SD itu juga mengeluh sampai meminta bantuan kepada kita supaya Mas Yafi itu tidak putus sekolah. Nah, jadi kami sudah melakukan komunikasi itu kepada orang tuanya itu. Ya berarti sejauh ini untuk komunikasi dengan orang tua sudah dilakukan ya Pak? Iya. Ya dari sekolah ke keluarganya Mas Yafi sudah dilakukan. Kira-kira Pak, kalau misalkan boleh dihitung atau dibuat persen, dalam 1 bulan misalnya, dalam 1 bulan ini Mas Yafi kira-kira hadir di sekolah ini berapa persen atau berapa kali dalam 1 bulan? Ya, kalau untuk yang akhir-akhir ini itu Mas Yafi itu tingkat kehadirannya sekitar 60%, 60 sampai 70%. Ya, yang 30% itu ya memang dia gunakan untuk sebagai sopir dump truck tadi. Nah, setelah coba kita runtut kok Mas Yafi tingkat masuknya ini agak lumayan, itu ternyata gini. Jadi Pak D-nya itu pernah memanggil Mas Yafi, kemudian Mas Yafi dilarang untuk bekerja. Sudah, kamu sekolah saja, kamu tidak usah bekerja, kamu itu masih masa usia-usia untuk belajar. Jadi setiap bulan ya dia dikasih uang saku 500.000 sebagai ganti kalau dia sebagai sopir dump truck itu. Oh seperti itu. Berarti memang kalau boleh saya tarik sedikit kesimpulan, jadi yang dialami Mas Yafi ini memang benar-benar dia sudah
senang dengan pekerjaannya, dan Iya. ketika dia sudah ada pengganti income-nya gitu Pak ya, jadi dia mau melanjutkan sekolahnya karena ada pengganti income tadi. Kalau misalkan seperti ini, Mas Yafi ini kan berarti sudah kehadirannya sudah agak sedikit meningkat lah ya daripada sebelum-sebelumnya. Pernah dicoba belum Pak ini untuk kemudian Mas Yafi dan Pak D-nya tadi. Jadi kesepakatan yang di dalamnya diantaranya nih ada hubungannya antara uang saku yang diberikan Pak D-nya tadi, kemudian di dalamnya juga melibatkan tentang kehadiran di sekolah atau absen di sekolah. Nah, jadi salah satu yang melanggar atau salah satu yang dilanggar, entah kehadirannya tidak penuh atau di bawah berapa persen, nanti akan berdampak nih pada reward yang diberikan Pak D-nya tadi. Karena saat ini kan memang Mas Yafi mau sekolah atau mau hadir di sekolah itu gara-gara ada reward atau ada pengganti dari Pak D-nya tadi, kan gitu Pak ya? Ya, ya, jadi gini, terkait dengan itu memang saya belum melakukan itu, maksudnya belum melakukan pendekatan kepada Pak D-nya. Memang pernah ketika saya ngobrol berdua dengan Mas Yafi, dari hati ke hati antara guru dengan murid, tapi kita seolah-olah sebagai teman. Itu Mas Yafi memang gini, saya pengen menjadi seperti Mas Rizky. Sehingga saya sampai bilang gini, ya udah gini Mas Yafi, kalau Mas Yafi memang pengen menjadi seperti Mas Rizky, Mas Yafi sekolah belajar. Mas Rizky dulu juga sudah sampai lulus di sini. Kalau Mas Yafi nanti masih membolos, ya saya coba nanti pertemukan dengan Mas Rizky. Ketika saya bilang seperti itu, dia tidak berani. Kenapa? Karena begitu saya bilang sama Mas Rizky tadi, maka Mas Rizky pasti langsung membatalkan Mas Yafi untuk nyopir. Katakan misal besok harusnya ada jadwal nyopir, maka Mas Rizky tidak akan memberikan jadwal itu. Nah, jadi dia salah satu takutnya itu ya salah satu dengan Mas Rizky tadi, dengan saudaranya itu. Nah, memang kami belum pernah mencoba untuk ketemu dengan Mas Rizky. Nah, mungkin sebagai salah satu alternatifnya itu nanti selain dengan kami bertemu dengan yang disampaikan Pak Widi tadi, betul sekali kami harus saya paling tidak melakukan pendekatan dengan Pak D-nya juga dengan Mas Rizky, karena yang ibaratnya yang yang dianggap atau yang dipatuhi, yang ditakuti, yang dipatuhi oleh Mas Rizky itu ya Pak D-nya sama Mas Rizky tadi, yang ditakuti Mas Yafi itu tadi. Tapi bukan berarti kita nakut-nakuti, bukan, tapi kita mencoba untuk mencari solusi yang terbaik untuk Mas Yafi itu supaya dia itu bisa melanjutkan sekolah. Kita berharapnya sih ketika kami komunikasi dengan ibunya, itu ibunya berharap Mas Yafi itu sampai kuliah. Insya Allah kalau untuk masalah pembiayaan itu orang tuanya itu mampu, bisa kalau sampai kuliah. Nah, yang memang yang ditakutkan ibunya kan kalau Mas Yafi itu nanti sampai putus sekolah. Nah, itu makanya sering komunikasi dengan sekolah gitu, terkait itu Pak Widi. Jadi memang benar sekali untuk keputusan yang akan diambil Pak Mulyadi tadi untuk membuat kesepakatan antara Mas Yafi, kemudian dari sekolah Mas Yafi, Pak D-nya, atau mungkin sekolah Mas Yafi dan Mas Rizky tadi, karena memang ketika anak sudah ada yang dicontoh atau sudah ada yang ditiru, itu kita sebagai guru saja juga akan kesusahan gitu Pak ya untuk mengatur anak ini, karena memang percontohannya ya si Mas Rizky tadi bisa dibilang seperti itu. Ibunya saja sudah kewalahan, dan kebetulan ya alhamdulillahnya dari semua keluarganya menginginkan Mas Yafi ini untuk tetap melanjutkan ke sekolah, kan seperti itu Pak. Jadi
Oke. Jadi kalau boleh saya ulangi tadi berarti rencana yang sudah disebutkan Pak Mulyadi tadi sudah bagus sekali ya untuk mempertemukan Mas Yofi, kemudian Mas Rizky dengan Mas Yofi, Mas Rizky dengan sekolah, ataupun Mas Yofi, Pak D-nya dan sekolah, itu sudah sangat luar biasa sekali. Nah selanjutnya nih kira-kira kapan nih Pak Mulyadi mau dilakukan ini proses pertemuannya nih? Pastinya saya akan melakukan secepatnya ini Pak Widi. Kenapa? Karena ini kan sudah bulan Oktober ya. Jadi kalau nanti Mas Yafi itu sudah masuk daftar nominasi tetap, itu kan sudah tidak bisa dicabut lagi. Jadi tetap ini akan saya lakukan secepatnya. Paling tidak dalam minggu ini itu saya coba komunikasi dulu dengan Pak D-nya dan juga dengan Mas Rizky, karena kan beliau-beliau itu kan ada kesibukan. Jadi kami perlu untuk melakukan schedule jadwal untuk pertemuannya. Mungkin bisa di rumahnya beliau-beliau, bisa di rumahnya Pak D-nya, bisa di rumahnya Mas Rizky, dan nanti setelah saya ketemu dengan Pak D-nya, ketemu dengan Mas Rizky, saya akan ketemu dengan orang tuanya Mas Yafi. Nah nanti yang terakhir baru saya komunikasikan dengan Mas Yafi sendiri. Saya coba melakukan pendekatan personal dengan Mas Yafi supaya Mas Yafi itu tidak ada rasa trauma, dalam artian seolah-olah nanti saya kok diadukan ke sana, saya kok diadukan di sini. Nah, jadi nanti insya Allah dalam minggu ini akan saya lakukan itu. Oke, berarti dalam minggu ini yang paling dekat memang ingin mempertemukan Mas Yafi, Mas Rizky maupun Pak D-nya gitu Pak. Karena tadi kan secara sekilas Pak Mulyadi menjadwalkan banyak nih untuk mempertemukan Mas Yafi, Mas Rizky ataupun Pak D-nya, kemudian nanti bertemu dengan Mas Rizky sendiri. Agendanya kan terlalu agak padat nih Pak. Sedangkan Pak Mulyadi juga ada kesibukan lain, saya yakin pasti tidak hanya mengurusi Mas Rizky tadi saja, tetapi masih ada urusan Pak Mulyadi yang banyak. Takutnya nih kira-kira kalau misalkan Pak Mulyadi lupa dengan kasusnya Mas Yafi ini. Nah kira-kira siapa nih Pak Mulyadi yang bisa membantu mengingatkan atau sebagai kontrol untuk Pak Mulyadi sendiri? Nah pastinya saya akan berkomunikasi dengan wali kelas dan juga dengan BK. Nah, karena apa? Wali kelas itu memiliki rasa tanggung jawab juga dalam menangani anak, dalam hal ini menangani Mas Yafi, juga dengan BK. Jadi nanti kami tetap berkomunikasi dengan BK, berkomunikasi dengan wali kelas dalam menyelesaikan permasalahan ini. Oke, berarti untuk yang bisa membantu Pak Mulyadi untuk mengatur dan mempertemukan Mas Yafi, Pak D-nya dan sekolah tadi adalah wali kelas ya. Jadi takutnya kalau misalkan Pak Mulyadi lupa, bisa diingatkan oleh wali kelas yang tadi. Ya, betul sekali. Ya, siap. Jadi kesimpulannya yang bisa kita tarik nih Pak Mulyadi. Jadi Pak Mulyadi tadi sudah mendapatkan gambaran, mendapatkan ibaratnya rencana yang akan Pak Mulyadi lakukan, dan Pak Mulyadi juga sudah menentukan siapa personil yang akan membantu menjalani komitmen atau mengawasi komitmen Pak Mulyadi tadi berdasarkan rencana yang telah Pak Mulyadi tadi tentukan, kan seperti itu ya hasilnya ya. Iya. Kira-kira nih Pak Mulyadi ada lagi enggak yang mau disampaikan? Mungkin sementara itu, nanti kalau sudah ada perkembangan terkait permasalahan Mas Yafi ini, nanti akan saya komunikasikan lagi dengan Pak Widi. Jadi nanti perkembangannya seperti itu yang apa, saya tunggu, Pak. supaya nanti kalau memang itu perlu didiskusikan, nah nanti bisa didiskusikan lagi supaya permasalahan dari Mas Yafi ini bisa terselesaikan dengan maksimal, sehingga Mas Yafi itu masih tetap sekolah. Keinginan dari orang tuanya itu Mas Yafi itu sekolah sampai ke perguruan tinggi itu. Itu Pak Widi. Siap. Ya, siap. Jadi saya nggak sabar nih Pak untuk melihat
nanti perkembangannya Mas Yafi sejauh mana, dan semoga juga apa yang dipinginkan oleh keluarganya juga terwujud ya, Mas Yafi juga bisa lanjut kuliah, kemudian yang terdekat ini dulu lah, semoga bisa menyelesaikan jenjang SMP-nya dengan lancar dan sudah apa ya ibaratnya ya minimal SMP ini harus sudah terselesaikan dulu lah gitu. Ya, Itu saya nggak sabar nih Pak Moyat menunggu ceritanya. Terima kasih Pak Widi masukan-masukannya sehingga akhirnya sudah menjadi plong ini. Ada pencerahan terkait untuk menyelesaikan permasalahan Mas Yafi tadi, dan akan saya lakukan secepatnya mumpung ini masih hangat-hangatnya hasil diskusi dengan Pak Widi ini. Ya, siap-siap, ditunggu update-nya ya Pak Mul ya. Ya, terima kasih Pak Widi, maaf malam-malam mengganggu jenengan. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Ya, nanti kalau ada perkembangan saya infokan ke Pak Widi lagi. Demikian Pak Widi, siap. terima kasih masukannya, terima kasih bantuannya, terima kasih diskusi yang luar biasa ini, sehingga membuat saya mendapat pencerahan yang luar biasa gitu ya. Saya rasa itu saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat Pak Mul. Ya, terima kasih Pak Widi. Yes, siap. Oke, alhamdulillah luar biasa Pak Widi, Pak Mul. Ini proses coaching ya yang luar biasa ini. Kalau saya boleh memberikan komentar, sebelum nanti saya boleh tanya-tanya sebentar sama Pak Mul ya. Boleh. Iya, monggo. Oke, nanti biar saya ke Pak Widi dulu sebentar selaku coach untuk menegaskan kembali terkait dengan proses coaching kita malam hari ini. Pak Widi, jadi yang pertama mau saya sampaikan, saya apresiasi dengan proses coaching yang Pak Widi lakukan sama Pak Mul malam ini luar biasa. Saya melihat memang apa yang disampaikan Pak Mul itu memang masalah yang kompleks ya, memang butuh solusi yang luar biasa. Memang itu kalau terkait dengan anak itu memang harus jeli begitu, apalagi terkait sudah mau tidak mau itu nyambung dengan orang tua, dengan kerabat yang tidak hanya satu begitu. Jadi memang ini kompleks. Kalau saya boleh lihat tadi dari proses coaching yang dilakukan Pak Widi, kemudian kalau kita tarik tadi sama itu sudah jalan semuanya begitu Mas Widi, luar biasa, mulai dari yang pertama sampai kemudian yang terakhir untuk tanggung jawab tadi sudah dilaksanakan semuanya. Saya kira itu luar biasa. Terlebih lagi terkait dengan proses penggalian informasi, karena tadi saya sudah bilang memang agak kompleks, jadi memang butuh pertanyaan yang jeli, butuh pertanyaan memang berbobot, kemudian memang harus tepat sasaran ya, karena nanti kira-kira solusi yang memang yang tepat begitu untuk kasus Mas Yafi itu memang butuh luar biasa begitu. Gitu. Kalau saya boleh tanya ke Pak Widi itu, bagaimana tadi Pak Widi dari proses coaching untuk malam ini ketika menggunakan alur kita malam hari ini? Yang saya rasakan khususnya di malam ini, alhamdulillah saya bisa membantu Pak Mulyadi selaku coach untuk menyelesaikan permasalahan dari Mas Yafi tadi, meskipun tadi saya sempat terpental sedikit karena memang kendala koneksi, karena di sini gerimis Pak, jadi memang koneksinya agak sedikit terganggu. Jadi tapi alhamdulillah saya sudah bisa menangkap tadi apa yang disampaikan oleh Pak Mulyadi, dan kemudian saya juga sudah berusaha untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan dalam rangka menggali sejauh mana permasalahan atau sekompleks apa permasalahan yang dihadapi Pak Mulyadi. Dan akhirnya alhamdulillah juga Pak Mulyadi berhasil menemukan solusi langkah terdekat yang akan dilakukan, dan menggandeng partner untuk selalu mengingatkan ketika Pak Mulyadi nanti lupa dengan planningnya yang sudah disebutkan tadi Pak. Oke, luar biasa. Ya.
luar biasa. Terkait dengan tiga kompetensi yang sekarang, Pak Widi, tiga kompetensi yang memang harus kita lakukan di ketika coaching itu cross coaching untuk malam hari ini. Di antara tiga itu yang kemudian memang tadi rencana memang untuk malam ini yang Pak Widi mau kembangkan. Ketika di proses coaching dengan Pak Widi, kira-kira apa yang Pak Widi rasakan, kemudian memang apa yang sudah Pak Widi lakukan tadi proses coaching tadi. Jadi dari proses coaching tadi di awal tadi kan sudah sempat ditanyakan Pak Joko juga mengenai kompetensi inti yang ingin saya tingkatkan, yaitu tentang menggali pertanyaan yang berbobot gitu ya. Alhamdulillah dengan permasalahan yang begitu kompleks ini saya tadi otomatis berpikir pertanyaan apa yang kira-kira bisa saya ajukan, kemudian pertanyaan yang seperti apa yang bisa menimbulkan solusi, pertanyaan yang bagaimana yang kira-kira bisa ibaratnya mulai meluruskan atau mulai membetulkan benang yang awalnya kusut tadi. Jadi kalau menurut saya berkat permasalahan yang dibawa Pak Mulyadi di sini, saya bisa mengeluarkan, saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang ya alhamdulillah bisa memancing ya, menggiring Pak Mulyadi untuk menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Gitu Pak Joko. Ya, begitu. Terima kasih Pak Edi. Terus kemudian memang kalau saya boleh nambah sedikit, memang tadi walaupun apa namanya proses penggalian informasi tadi memang agak cukup dalam ya, cukup lama begitu, dan itu memang sangat-sangat diperlukan untuk menemukan apa namanya membuka jalan bagi Pak Mulyadi untuk menemukan solusi atas kasus yang kemudian dialami Mas Yafi begitu. Ini sekali lagi saya apresiasi luar biasa. Sekarang kalau tadi Pak Widi dari awal sebelum proses coaching tadi menyatakan kalau proses ya sudah pernah coaching begitu dengan rekan yang lain dengan skala nilai 6 sampai 7 begitu Pak Widi tadi ya. Nah, sekarang kalau untuk malam hari ini ketika sudah proses sama Pak Mul, coaching lagi sama Pak Mul, dan kemudian memang menggunakan alur tirta yang memang beruntun begitu, sudah tepat dari awal sampai akhir, kira-kira skala yang Pak Widi gunakan, skala nilai di antara 1, 0 ya sampai 10 gitu, sekarang di posisi berapa Pak Widi? Alhamdulillah kalau yang saya rasakan nih Pak ya, yang saya rasakan yang awalnya ada di posisi 6 sampai 7, alhamdulillah di sini saya bisa merasakan peningkatannya sampai di skor 8, mungkin ya nggak terlalu jauh lah, karena saya pengen meningkatkan lagi, karena yang saya lakukan malam ini juga menurut saya kurang optimal menurut saya. Oh gitu. Itu artinya sudah jelas ada peningkatan begitu Pak Widi ya? Ya kalau untuk peningkatannya ada, karena saya tadi sudah dari permasalahan yang kompleks saya berusaha semaksimal mungkin mengajukan pertanyaan mulai mengurai benang yang awalnya kusut tadi Pak. Itu saya kira meskipun apa namanya itu kan kalau proses pemberian skala gitu ya dari Pak Widi sendiri, cuma kalau saya boleh sekali lagi apresiasi memang itu kalau dapat nilai di skala begitu mungkin sudah di atas ya, di atas 8 Mas Widi. Kalau begitu bagus, nanti tinggal mungkin proses-proses berikutnya nanti bisa dimaksimal kembali sehingga latihan kita bisa terus dan memang bisa lebih baik lagi gitu. Ya, siap. Terima kasih Pak Widi. Kemudian ke Pak Mul. Ya. Ini setelah tadi proses coaching dengan Pak Widi atas kasus yang menimpa Mas Yafi karena saya yang sudah sering berinteraksi dengan siswa ikut masuk juga, nanti akhirnya ikut tersentuh juga tadi dengan apa yang dialami Mas Yafi begitu. Gimana tadi Mas Pak Mul ketika dengan setelah proses coaching bersama Pak Widi itu saya ada pencerahan terkait apa yang harus saya lakukan, karena beberapa pendekatan sudah kami lakukan tapi memang belum signifikan untuk perkembangannya. Nah, ini tadi setelah coaching dengan Pak Widi itu ada beberapa solusi yang nanti bisa kami terapkan dan
mudah-mudahan itu nanti bisa berhasil sehingga Mas Yafi itu nanti bisa sekolah dengan nyaman tanpa ada gangguan lagi. Dia harus saya pengen nyopir, saya pengen nyopir, nah, begitu. Seperti itu Pak Joko. Oke, alhamdulillah bisa ada titik terang ya Pak Amol ya. Ya, alhamdulillah. Nah, gitu. Alhamdulillah luar biasa, berarti malam ini tinggal nanti kita menunggu berikutnya adalah pasca coaching malam ini ada tindak lanjut begitu ya. Dari apa yang sudah Pak Amol temukan, kemudian nanti sekali lagi apa namanya bisa menyelesaikan apa yang malam ini Pak Amol ceritakan kepada Pak Widi. Ya, terima kasih Pak Joko. Oke, saya kira cukup ya dari saya. Ya, cukup. Pak Mol, Cukup, Pak Pak. Widi, gitu kita cukupkan ya Yes. malam ini. Terima kasih sekali lagi Pak Mol, Pak Widi, sehat selalu. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penggerak